Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Kelompok Mafia Solawat. Ya, Sulawat. Ya. Ini dari beberapa agama ini? Saya Katolik, 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 saya Islam. Islam. Oh, kenapa kok namanya Sulawat ini? Nah, itu orang-orang tapi itu nggak ada hubungannya sama Mafia Solawat yang itu. Oh gitu ya, oke. Baik. Cuma namanya. Kami guru acara mengenai apa dan kembali ke mereka. Oh gitu. Tidak ada perkenalan dulu langsung gitu aja? Perkenalkan dulu saja. Oh iya, perkenalkan dulu saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lawan Krisdani. Oke. Terus? Saya Islam. Oke. Saya dari seorang konsul. Oke. Nama saya Halid. Ini namanya Halid. Saya Serius Wahdi di Malaysia. Oke, silakan. Maksud dan tujuan. Maksud kami di sini untuk mewawancarai Mbak Romo tentang ya tadi yang temanya intoleran terhadap intoleran yang mempengaruhi hubungan masyarakat untuk apa namanya untuk persatuan Indonesia, persatuan Indonesia. Nah, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Romo. Nah, pertanyaan pertama itu apa ajaran atau pesan utama dari imam sebagai imam dalam menyikapi keberagaman dan menjaga kerukunan antar umat beragama? Baik. Berkaitan dengan itu, temanya kan masalah dampak intoleran terhadap persatuan antar bangsa gitu ya. Kalau kita melihat, sebetulnya kita harus tahu artinya toleransi itu apa, intoleransi itu apa, itu yang perlu kita pahami. Kalau yang namanya toleransi itu kan harus saling menghargai, menghormati perbedaan apapun, itu dari ras, dari macam-macam ya, dari suku, dari agama, dari semuanya. Kalau kita balik kepada ke tema bahwa dampak dari intoleran, berarti kalau intoleran berarti kan artinya tidak menghargai, bukan hanya belum katakannya, tapi tidak menghargai, menghormati atau menolak. Itu yang perlu digarisbawahi. Berkaitan itu, kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa dari agama Buddha ya, agama Buddha dari ajaran Buddha itu mengajarkan perbedaan itu sudah digarisbawahi dari awal sebetulnya. Ditanamkan dalam ajaran Buddha itu masalah cinta kasih. Cinta kasih yang sering disebut metta. Metta itu artinya cinta kasih. Kemudian ada kasih sayang. Kasih sayang, kemudian ada belas kasihan, kemudian ada keseimbangan. Iman batin artinya. Kalau kita melihat bahwa perbedaan itu sudah menjadi menjadi dasar. Karena dalam ajaran Buddha itu adalah perbedaan itu sudah pasti.
Apalagi kalau kita berbicara masalah peran, kadang peran utama itu kan cenderung kepada pemuka agama ya. Nah, pemuka agama kadang itu ditekankan, dan tidak ada seorang pemuka agama itu menekankan hal yang tidak baik. Semua agama itu pasti baik. Semua. Dan itu pasti itu hargailah perbedaan. Kita jelas tahu bahwa perbedaan itu pasti ada. Nggak mungkin pertama kali kenapa kita makan kita beda, kenapa kita pakaian kita beda, hidung kita juga beda. Itu ya kalau kita kembali kepada diri kita ya harus menghargailah. Kalau munculnya intoleransi ya karena pengetahuan dan apa ya, bekal dari keluarga terutama, mungkin dari segi agama mungkin kurang. Itu yang perlu ditanamkan ya, harus pengetahuan itu harus tahu gitu. Bahwa perbedaan itu basic pertama, perbedaan harus tahu gitu. Guru pertama kali itu dari keluarga. Dari keluarga. Apalagi kalau sering dibanding-bandingkan gitu ya. Itu juga salah satu faktor yang kadang itu membawa keluar. Bahwa itu tidak sadar dibanding-bandingkan, mungkin kita diam sebagai orang tua. Lah itu loh, contohnya teman kamu pinter, bisa gini, padahal makannya sama gitu loh. Kadang itu mungkin anak kita di rumah mungkin diam, tapi di balik itu ketika kita di sekolahan kumpul dengan banyak teman, jadinya ada perasaan dendam. Jadi tidak menyadari bahwa itu memang beda. Kadang itu anak itu dimulai dari orang tua pun kadang kurang pengetahuan. Kadang malah membandingkan itu awal dari apa ya? Intoleran. Iya, itu yang perlu kalian sadari. Waktunya lebih kenceng di keluarga. Iya, coba kamu bandingkan. Ketika itu keluarga sering dibandingkan, tidak sama keluarga lain lah. Kamu sama kakak adik tidak dibandingkan. Kakak kamu udah seperti ini, adik kamu seperti ini. Lama-lama apa yang kamu rasakan? Itu salah satu apa ya? Memulai statement atau paradigma bahwa tidak bisa menghargai perbedaan. Bahwa semua orang itu punya bawaan sendiri. Kalau kita cenderung bicara agama ya, semua rezeki itu kan di tangannya masing-masing. Kadang bilang gitu ya. Kadang kan semua ya seperti masing-masing gitu. Ya itu harus paham benar masalah itu. Selanjutnya Romo, bagaimana kita menghadapi atau menyikapi kalau ada yang intoleran terhadap kita tanpa ada selek atau dislike ya, sudah ya. Itu baru masalah baru itu bagaimana Romo? Memang kalau kita bicara itu bagaimana caranya ya harus dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri itu apa ya, pengetahuan. Sekarang kan sudah ilmu pengetahuan itu apa, teknologi yang sudah banyak ya. Kamu jangan memikirkan saat ini kita mendengarkan atau pergi ke gereja, pergi ke wihara, pergi ke masjid, mendengarkan khotbah, mendengarkan orang ceramah itu tidak bermanfaat lah. Mungkin saat itu mungkin tidak bermanfaat, tetapi setelah kamu mengalami suatu kejadian, ternyata penting gitu loh. Nah itu harus mulai awal itu. Terus kita harus melihat orang itu, ada kan kita harus mempunyai contoh ya. Contoh sederhana saya perumpamaan gini. Seperti tidak usah jauh-jauh, kita melihat tubuh kita saja. Tubuh kita itu kan beda-beda ya. Tangan kanan, tangan kiri. Kemudian jari manis, ada jempol, ada ini. Coba kamu perhatikan. Perbedaan ini tuh mereka saling melengkapi. Kamu berpikir itu perbedaan itu bukan menjadi permasalahan, tetapi itu perbedaan menjadi suatu harmonis gitu. Contohnya, kalau tangan kiri kita pakai jam, tangan kanan apakah iri harus pakai jam gitu? Kalau itu sedang pakai semua gitu kan aneh. Ya. Kemudian jari manis misalkan pakai cincin, kemudian tahu-tahu jempol gitu. Tapi kan ini hal berbeda, tetapi mereka saling membantu. Contohnya misalkan punggung kita gatel gitu misalkan, kita tidak usah meminta, tapi kan itu kenapa ya gatel kok yang harus itu gitu. Kalau kita itu contoh kenapa perut saya rasanya sakit lapar gitu, kenapa kok harus lewat mulut gitu. Kalau itu menyadari perbedaan itu mempunyai fungsi sendiri ya, dalam arti itu kalau kita secara umum perbedaan itu kan banyak faktor ya. Kalau kita bicara intoleransi itu kan masalah tidak menghargai, tidak menghormati. Ya sudahlah, orang lain itu berjalan sesuai dengan rezekinya masing-masing, sesuai dengan pedomannya masing-masing.
Kalau kita berjalan masing-masing itu kan pasti enak, tidak sama mengganggu gitu loh. Kadang kita itu seringkali kita itu fokus melihat jalan orang lain sampai lupa jalan kita sendiri. Karena kita fokus lihatnya keluar, sampai kita di depan kita itu ada juga nggak tahu kita jatuh gitu loh. Yang kita salahkan siapa kadang itu? Orang lain. Orang lain. Perlu kita melihat itu ya, kita harus menghargai. Nah, orang lain berbeda. Jangan di kita semua agama memang berbeda. Seharusnya semua itu punya tujuan yang sama gitu loh. Inginnya orang itu apa? Dihormati. Kamu hidup pengennya apa toh? Ya. Bahagia, Bahagia. damai, tentram, kan itu tujuannya sama. Tapi kita harus pahami jalannya orang itu kadang berbeda. Kalau kita mau ke Agni dari Wonogiri atau dari Sragen itu jalannya macam-macam. Jangan kita merasa marah dan dengki melihat orang lain kok jalannya tidak sama denganku gitu. Itu harus dimulai gitu. Jadi harus ada tekad dari diri sendiri. Itu yang paling. Kalau kata Romo tadi kan untuk menyikapi intoleransi yang ada itu kan kita harus memperdalam kayak sepertinya salah satu contohnya itu ilmu agama. Betul. Tapi gimana kalau kan ada beberapa pemuka agama itu yang malah dia ngasih khutbah atau materinya itu yang Ngawur gitu ya. agak ngawur dan ini. kalau dapat pemuka agama yang seperti itu gimana kita Nah, ini ada cerita yang unik. Tapi ini karena saya versinya adalah saya dari pemuka agama Buddha, saya akan bawa cerita itu. Sebetulnya cerita ini sudah disampaikan guru agung dari agama Buddha itu Sang Buddha Gautama itu pada waktu 2500 tahun yang lalu sudah disampaikan. Dan zaman dulu di India itu kan banyak pertapa atau banyak pemuka agama. Suatu hari itu ditanya, Sang Buddha ditanya, apakah agama Buddha itu agama yang paling baik dan benar? Kalau kira-kira itu pemuka itu tanya seperti itu, jawabnya apa? Iya. Iya. Kamu ditanya, agamamu paling benar gitu, kamu bilang apa? Benar. Tetapi uniknya, saya bilang uniknya, guru agung saya, Sang Buddha Gautama itu menyampaikan itu gini, bahwa agama Buddha itu tidak bisa dikatakan paling benar atau paling baik, tidak dikatakan. Tetapi suatu agama atau keyakinan yang itu membawa kedamaian, ketentraman bagi dirimu, kamu jalankan. Tetapi kalau suatu ajaran, suatu anjuran atau suatu perintah itu yang membuat dirimu itu tidak tenang, tidak bahagia, menderita, gelisah, tidak bisa tidur, tinggalkan. Artinya apa? Artinya itu kita tidak untuk ini agama si A itu. Semua agama kita lihat itu baik ketika itu membawa ketenangan kepada diri. Itu yang diajarkan guru agung. Jadi tidak salah-merta bagus, tidak salah itu. Tetapi memberi wawasan kepada semua. Waktu itu di India itu banyak pertapa, banyak aliran banyak. Tetapi ketika ada masyarakat yang tanya seperti itu, menjawabnya seperti itu. Ketika suatu ajaran, suatu agama atau suatu gurumu yang membuat itu dirimu itu tenang, dirimu itu damai, dirimu itu tentram, ikutilah. Tetapi suatu ajaran atau suatu perintah atau gurumu itu mengatakan yang membuat kamu gelisah, tidak tenang, dan itu membuat suatu marah dan tidak damai, tinggalkan. Paham ya? Jadi itu tidak serta ini yang paling bagus tidak. Itu yang memang kalau dalam ajaran Buddha, dalam satu keyakinan saya itu yang membuat diri saya itu ini ajaran yang universal, tidak memandang semua agama apa itu dia enggak, tetapi suatu ajaran apapun yang itu membawa kedamaian. Kalau di ajaran agama Buddha seperti itu gitu. Saya bicaranya ini adalah bicara dari segi agama Buddha. Jadi kalau pertanyaannya membahas itu ya saya tidak bilang bahwa itu seperti tidak, itu kamu ya, karena setiap orang itu punya bawaan sendiri-sendiri. Rasakan dan itu kamu renungkan. Itu adalah cara berpikir Buddhis. Cara berpikir Buddhis ya. Jadi cara berpikir Buddhis itu semua boleh, tidak harus beragama Buddha. Tetapi agama Buddha itu tidak mencari umat banyak itu kan ya. Kamu boleh agama lain boleh, tetapi cara berpikirlah Buddhis gitu. Jadi
Jadi hukum-hukum semesta secara umum. Artinya apa? Kamu agama apapun itu pasti akan kamu terima gitu. Kalau dalam ajaran agama Buddha, agama saya seperti itu gitu. Universal banget. Universal. Makanya perbedaan itu kenapa harus tahu basicnya. Kalau di dalam Buddha itu ada istilahnya itu karma ya. Hukum karma itu ada suatu sutra menyatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, baik atau buruk, itu yang akan kamu warisi. Yang akan kamu terima saat ini itu perbuatanmu sendiri. Orang lain itu cuma mengondisikan. Karena apa? Karena kita diajari seperti itu, kita tidak punya acara risi, tidak menghargai itu idealnya ya. Saya ngomong idealnya ya. Tapi kalau agama kita masih punya itu ya, artinya kurang dalam. Jadi kalau sekarang kamu kok dosanya itu pakai HP ini, pakai HP itu, ya itu karena kamu itu bagianmu gitu. Saya tidak bisa iri. Karena kamu ya bisa menjadi hidup di tempat orang kaya, kamu orang tuanya seperti ini, itu ya perbuatanmu yang dulu. Dan Buddha itu mengenal kelahiran kembali. Jadi sesuai dengan bagian masing-masing. Untuk sama waktu itu sama gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya gini loh. Kalau kamu itu mencuri demi kebaikan, itu tidak ada hukumnya. Mencuri ya tetap dinilai mencuri, kebaikan. Nah, itu. Hukum karma itu adanya menanam dan menuai. Dari perbuatan baik, entah buruk, ucapan baik atau buruk, pikiran baik, itu yang akan kamu untuk kamu sendiri gitu. Makanya perbedaan itu harusnya kalau kita berpikir Buddhis, nggak ada istilahnya intoleransi, nggak ada. Itu dari basic seperti itu. Paham ya? Saya tidak mengejas itu seperti apa, kita tidak boleh mengejas itu. Saya bilang nggak Buddha, tidak boleh itu perbedaan, boleh macam-macam. Paham ya? Kalau ada perbedaan, kan kita kan punya cara berpikir kita masing-masing. Apa yang menurut jalan ini benar, kita laksanakan. Nah, kalau sampai suatu titik itu merugikan orang lain, orang lain itu memiliki hak buat maido atau protes. Itu gini. Itu kan istilahnya baik atau buruk berarti ya. Nah, gini. Ada 3 hal yang intisari dari ajaran Buddhis itu. Yang pertama saja saya sampaikan, baik dan buruk. Yang dikatakan baik itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu baik. Tapi kalau itu merugikan diri sendiri dan tidak merugikan, itu juga tidak baik. Sebaliknya, saya tidak rugi tapi orang lain rugi, itu tidak baik. Nah, protes itu orang lain itu boleh. Kalau ada istilahnya kamu pernah dengar bahwa disebut itu sudah karmamu itu kan itu. Ada orang sebut itu ya. Iya. Istilah karmamu itu kalau sudah tercapai, itu baru disebut karmamu. Tapi kalau kamu sudah berusaha, kemudian kamu hasilnya kok jelek, kamu dimarahi di Paido itu ada satu suta di tempat saya itu, kalau itu sudah bagianmu, tidak akan bisa menghindar. Artinya apa? Dulu kamu sudah pernah menanam itu keburukan, ya itu akhirnya kamu dapat gitu. Artinya keburukan itu porsinya itu paling menderita atau kesengaja itu karena kamu sering berbuat baik, akhirnya kadarnya itu agak berkurang. Contohnya ibaratnya air sama garam. Air itu ibaratnya baik, garam itu ibaratnya buruk gitu ya. Kalau kamu misalkan berbuat buruknya itu banyak, dapat garammu kan banyak. Kamu akan merasakan apa? Asinnya luar biasa. Orang menderita kok, wah aku merasakan banget ya. Sebetulnya orang lain itu akan merasakan hal sama, tetapi waktunya aja udah berbeda gitu loh. Tapi kalau kamu berbuat baik sering, yang rasakan asin, tetapi karena kamu perasaan bahagia atau yang kamu perbuat baik itu banyak, akhirnya nggak terasa gitu. Yang perlu garis bawahi adalah kalau kamu sudah berusaha sebaik mungkin, terus ada orang maido, tapi kamu sudah berusaha ya, bukan berarti kamu pasrah ya. Udahlah pasrah saya, wong katanya dalam agama Buddha itu mengajarkan itu sudah bagiannya ya bagiannya. Itu belum dikatakan karma, tapi itu kebodohan. Kan tidak berusaha. Kalau kamu sudah berusaha, kamu dapat itu karmamu. Tapi kalau kamu tidak berusaha, santai aja lah. Saya tidak akan dapat. Kalau memang saya tidak akan kejatuhan pesawat, saya tidak akan mungkin. Itu kebodohan gitu loh. Tidak bijaksana gitu. Jadi artinya, lah saya sudah berusaha gini, tapi di itu ya harus kadang kita menerima. Ketika menerima sesuatu itu berarti, oh ini mungkin buah karma perbuatan saya yang dulu, saya tuai gitu loh. Nah itu dalam ajaran versi saya. Ngerti ya? Iya.
mungkin ada pesan atau pesan 1-2 kata gitu buat menjaga toleransi di Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa. Waduh, kalau pesan untuk Indonesia, untuk bangsa ini cukup rumit ya. Paling tidak gini. Yang pertama untuk sekolahan dan mungkin untuk keluarga ya. Artinya apa? Ya kita harus punya pengetahuan banyak tentang perbedaan. Artinya kita tahu tujuan orang itu kan, tujuannya itu mungkin sama tapi jalannya berbeda. Perbedaan itu bukan suatu permasalahan, tetapi kita harus menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu salah satu dasar dari negara kita kan, berbeda-beda tetap satu tujuan. Kalau kita semua sama, itu kelihatannya kok tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Tidak akan gaduh gitu ya. Tidak akan gaduh. Makanya saya berpesan harus ingat apa ya, perbedaan itu adalah suatu hal yang apa ya, yang harmonis lah. Kalau musik gitu kan, contohnya musik itu kalau bunyinya cuma do saja kan aneh gitu ya. Makanya harus menyadari itu. Yang paling penting adalah menyadari tujuan orang itu sama, ingin bahagia. Kalau kita itu tidak mau dicubit, ya jangan mencubit orang lain. Artinya perbedaan itu adalah apa ya, pengetahuan lah kita lah. Kita kalau mau mengubah kelas kita atau keluarga kita itu mulailah dari diri sendiri. Memahami bahwa perbedaan itu kita harus saling menghargai. Itu aja sih pesan saya. Tidak usah mikirkan negara, tapi kalau kita dari diri kita, dari teman kita itu sudah menyadari perbedaan, tidak ada bullying, tidak ada, udahlah itu nih bagianmu, saya bagianku, akan selaras hidupnya. Jadi tingkatkan pengetahuan, banyaklah dari ilmu agama ya, yang baik, yang membuat hati kamu tenang, membuat hati kamu damai, jalankan. Itu aja. Tuh. Makasih Romo buat waktunya, setelah kesibukannya sudah menyempatkan. Maaf ya. Terus tadi mintanya juga dadakan, tapi Romo Ya, kebetulan tadi kan ada rapat. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambah pengetahuan ya. Amin, ya. Dari versi dari secara agama Buddha. Bahwa Hal yang baru Romo. hal baru ya. Ya, oke. Artinya kan kita menanamkan dalam agama Buddha kan cinta kasih itu hal penting. Iya. Dari basic lah. Ya. Terima kasih, Oke, terima Romo. kasih. Terima kasih. Semoga berkah selalu untuk kalian.